Nah, sekarang materi mengenai tata krama siswa dan pendidikan karakter. Jangan lupa harus dilihat ya, harus diperhatikan biar ngerti, biar kita punya kepribadian yang bagus. Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anak sekalian, peserta didik baru SMP Negeri 4 Cipatat. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Mika Mustika Permata dan Ibu mengajar mata pelajaran IPS. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama dan pendidikan karakter. Tata krama atau sering disebut juga dengan adat sopan santun atau etika itu biasa kita lakukan ya dari sejak kecil. Orang tua kita sudah membiasakan mendidik kita sejak dini, yaitu misalnya dengan membiasakan mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, kemudian menerimanya dengan tangan kanan, ya, atau kita dalam kegiatan sehari-hari makan dan minum itu pun harus dilakukan dengan cara yang baik, ya. Ataupun kita hormat kepada orang tua dan kepada orang yang lebih tua umurnya dari kita, ya. Nah, jadi tata krama ini adalah kebiasaan, ya. Jadi kebiasaan yang dilakukan atau dari kecil, kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang dipupuk terus sampai dewasa, ya. Tata krama berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata artinya adalah aturan atau peraturan, sedangkan krama artinya adalah sopan santun, tindakan atau perilaku. Jadi tata krama ini adalah adat istiadat, adat sopan santun yang dibiasakan dilakukan oleh seseorang agar kita dapat diterima dalam lingkungan dimanapun kita berada. Dalam kehidupan kita, kadang kita mengenal ada dua tipe manusia, yaitu tipe kedondong dan tipe durian. Lihat dari sifat kedondong, ya. Jadi kedondong itu sifatnya berkulit halus, licin, ya. Tetapi bagaimana rasanya? Rasanya masam dan di dalam ada bijinya berduri, ya. Nah, kalau tipe manusia seperti itu, ya, ada terlihat dari penampilannya itu dia begitu baik, ya, berpenampilan atau berpakaian yang rapi, sopan, tetapi ternyata hatinya, ya, sering melakukan atau sering berperilaku atau hatinya itu sering menunjukkan hal yang tidak baik, misalnya pendengki, dendam, ya, kasar. Nah, itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah tipe manusia durian, ya. Nah, tipe durian itu kan di luarnya berkulit keras, ya, bahkan tajam. Tetapi bagaimana rasanya? Rasanya manis, ya. Nah, tipe ini pada manusia, dia itu terlihat misalnya penampilannya kurang baik, kasar. Tetapi dalam hatinya dia itu lembut sebetulnya, ya. Nah, makna dari tata krama itu bukan dari kedua tipe tersebut, ya. Jadi yang maksud dengan tata krama itu seharusnya adalah perbuatan atau kebiasaan itu terpancar memang keluar dari hati yang memang tulus dan lembut, ya. Jadi harus menyatu dua-duanya, ya. Nah, kemudian kita lihat macam-macam tata krama. Yang pertama, tata krama bergaul. Bagaimana bergaul dengan orang yang lebih tua, baik itu orang tua kita ataupun orang yang lebih tua dari kita, ya. Bagaimana kita memperlakukan mereka, misalnya dengan berbicara yang sopan, ya, berperilaku santun, tidak kasar, apalagi kepada orang tua kita, ya. Jangan sampai dengan perbuatan kita mereka menjadi sakit hati, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bergaul dengan sesama,
atau yang seumuran dengan kita, ya. Kadang-kadang karena seumuran kita memperlakukan mereka itu dengan seenaknya, ya. Apalagi kalau yang misalnya ekonomi lebih dari kita, kadang kita membuli mereka, ya, memanggil mereka dengan kata-kata kasar. Nah, untuk tata krama dengan teman sebaya, usahakan boleh mungkin kalau misalnya berbicara ya dengan bahasa gaul, ya. Kalau bahasa Sunda itu bahasa songgah, ya. Tapi tidak kasar seharusnya, ya. Dan kedengarannya itu tidak enak. Misalnya kalian berbicara memanggil dengan bahasa binatang, ya, kata-kata kotor. Tapi itu tidak menunjukkan seorang yang baik, ya. Bolehlah kalau misalnya dengan bercanda, tapi itu pun jangan berlebihan, ya. Lebih baik kalau misalnya kita mau berbicara dengan bahasa itu lebih enak dengan bahasa Indonesia, ya. Karena bahasa Indonesia tidak mengenal kata kasar, ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana dengan adik-adik atau yang di bawah kita, ya. Nah, walaupun mereka di bawah kita harus memperlakukan mereka dengan cara yang baik, ya, menghargai mereka. Jangan karena di bawah kita enak saja menyuruh mereka, ya, bahkan membuli mereka. Nah, itu adalah hal yang tidak dibenarkan dalam tata krama yang baik, ya. Selanjutnya, bagaimana yang kedua adalah tata krama dalam berbicara. Ya, tadi dijelaskan juga bahwa kita harus melihat dengan siapa kita berbicara, ya. Jadi gunakanlah kata-kata yang baik dan sopan dan tidak menyakiti hati mereka. Kemudian yang ketiga, tata krama berpenampilan, terutama di sini dalam hal berpakaian, ya. Pakailah pakaian yang sopan, ya, kemudian sesuai dengan waktunya, ya. Nah, untuk pakaian, alhamdulillah, ya. Sekarang kita sudah memahami, ya, semua bahwa seorang wanita itu harus menggunakan hijab, ya, pakaian yang lengkap dari ujung kepala ke ujung kaki. Nah, itu adalah salah satu penampilan yang baik dalam tata krama menurut aurat. Menutup aurat itu adalah salah satu syariat Islam, ya. Kemudian sesuai dengan waktunya. Ya, kalau sekarang sedang masa pandemi memang tidak dibolehkan, ya, memakai seragam kalau misalnya datang ke sekolah. Tapi kalau misalnya sedang masa normal, itu kita wajib menggunakan seragam, bahkan pakaian seragam yang lengkap sesuai dengan aturan sekolah. Kalau misalnya tidak lengkap, nah itu kan bisa kena sanksi, ya. Kemudian ketika berolahraga, pakailah pakai olahraga, ya. Jangan ketika olahraga misalnya memakai baju batik kan tidak sesuai, ya. Nah, selanjutnya tata krama makan dan minum. Ini juga sudah dibiasakan sejak kecil, ya. Misalnya sebelum makan kita harus berdoa dulu, ya, minimal membaca basmalah, ya. Kemudian kalau makan juga tidak berbunyi atau dalam bahasa Sunda ceplak, itu kan tidak sopan, ya. Kemudian kalau misalnya makan dengan sendok juga tidak pakai trok, ya, tidak akhirnya berbunyi trang-trang itu. Nah, itu adalah hal yang dibiasakan dilakukan, ya, dalam makan. Jadi walaupun makan aturannya itu ada, ya. Kemudian ketika minum juga sama, ya. Makan dan minum dilakukan dengan cara berdiri, ya. Nah, itu. Kemudian bila misalnya ya batuk atau apalah ketika makan, coba mulutnya ditutup oleh tangan, ya. Jangan ketika kita sedang makan bersama misalnya kita batuk akhirnya kesana kemari, ya, makanannya itu sangat tidak sopan sekali. Kemudian yang kelima, tata krama menggunakan fasilitas umum. Misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Dimanapun kita menemukan sampah, ya, walaupun bukan kita yang membuangnya, usahakan kita buang, ya. Kemudian menjaga lingkungan sekitar kita, menjaga kebersihan juga, menjaga dari kerusakan, ya. Kita mungkin sering melihat atau ada anak-anak remaja, ya, pemuda yang kadang-kadang mencoret-coret tembok, itu adalah sangat tidak baik sekali itu, ya. Itu yang harus dihindarkan oleh kita semua. Kemudian bagaimana di kendaraan umum, ya. Dan di kendaraan umum kita kadang-kadang kalau kalian, ya, apalagi pada ketika sekolah itu kadang-kadang naik kendaraan itu dengan nangkel, itu kan berbahaya, ya. Selain memang itu berbahaya bagi yang bersangkutan, juga berbahaya bagi yang lainnya, ya. Nah, itu. Kemudian ini nih,
para laki-laki terutama ya, kadang-kadang mereka itu penasaran itu untuk melakukan papalidan. Tahu papalidan? Itu yang naik truk ya, memberhentikan truk di tengah jalan, kemudian naik, kemudian jalan-jalan ke sana kemari, itu sangat dilarang. Bahkan termasuk salah satu akan mendapatkan sanksi berat di sekolah ya. Walaupun memang sepertinya mengasihkan ya jalan-jalan menggunakan kendaraan truk ke sana kemari, tapi itu benar-benar dapat menimbulkan kecelakaan ya, sangat dikhawatirkan sekali ya. Dan itu sering terjadi atau pernah beberapa kejadian ya. Jadi anak tersebut tidak bisa naik ke kendaraan tersebut, sedangkan mobilnya melaju, akhirnya naudzubillah min dzalik ya. Nah itu itulah beberapa macam dari tata krama ya. Dan tata krama yang sekarang sedang digalakkan, harus digalakkan ketika masa pandemi adalah ya, bagaimana kita melakukan kebiasaan prokes. Salah satu kebiasaan yang dilakukan, yang kita lihat, yang kita dengar apa harus dilakukan adalah 3M ya, yaitu menggunakan masker ya, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan ya dengan menggunakan air bersih, menggunakan sabun. Ada lagi tambahannya, yaitu mengurangi mobilitas atau keluar pergi ke tempat yang tidak begitu penting ya. Kalau tidak penting nggak usah kemana-mana lah. Itu. Nah, sementara itu ya materi tentang tata krama, semoga apa yang disampaikan tadi dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Berikutnya, Ibu akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini ya, atau disebut dengan karakter education, merupakan hal yang sangat penting pada masa sekarang ini ya, karena sekarang banyak terjadi yang disebut dengan krisis moral. Apa itu krisis moral? Krisis moral ini adalah perilaku-perilaku yang menunjukkan ke arah hal yang berupa kejahatan ya, ataupun pergaulan bebas, kenakalan remaja, kemudian penggunaan obat-obat terlarang, pornografi, bahkan bullying saja itu bisa dikatakan sebagai krisis moral. Karena dari bullying ya banyak menimbulkan atau ada orang yang celaka gara-gara dihina atau dibully oleh orang lain ya. Nah, sehingga ya di sini sekarang ini sedang digalakkan pendidikan karakter. Itu dalam rangka membiasakan seseorang ya, terutama di sini para siswa, para peserta didik, untuk membiasakan kehidupan dengan karakter yang baik ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu karakter. Karakter ini sebetulnya adalah ciri khas yang dimiliki oleh seseorang, yang ciri khas ini berupa perilaku yang menjadi ciri dari seseorang yang menjadi sebuah kepribadian ya. Nah, apa saja contohnya? Contohnya misalnya adalah religius ya. Religius ini adalah percaya, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara rajin beribadah ya, melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, itu yang pertama. Ada lagi mandiri, kemudian jujur, kemudian percaya diri ya, tanggung jawab, kemudian rendah hati ya, kemudian berperilaku baik, kemudian dermawan, dan masih banyak lagi karakter lainnya yang ini harus kita pupuk berupa kebiasaan ya. Ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai Pancasila yang Ibu sebutkan tadi di antaranya ya. Yang 9 itu di antaranya adalah religius ya. Religius itu adalah tadi cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah ya. Bentuknya misalnya tadi dengan jalan melaksanakan ibadah sehari-hari, sholat 5 waktu ya, ditambah dengan sunat-sunatnya ya. Kemudian melaksanakan saum yang wajib, juga saum yang sunatnya. Nah, sekarang kita sebentar lagi akan menghadapi Idul Kurban ya, hari raya Kurban. Nah, di sini
banyak sekali nilai-nilai religius di dalamnya ya, yang sudah bisa kita lakukan. Misalnya sekarang ini dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dianjurkan untuk melakukan saum sunat ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang lebih utama adalah tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah ya. Kemudian tanggal 10-nya kita melaksanakan apa? Ya, sholat Id ya, biasa dilakukan di masjid atau di lapangan. Dan yang ketiga adalah bagi yang mampu melaksanakan kurban. Nah, itu contoh religius ya. Kemudian yang kedua, mandiri. Mandiri di sini mampu melakukan apa-apa sendiri ya. Kalian sekarang sudah mulai besar. Coba siapa yang makannya masih disuapin ya. Nah, itu jangan sampai terjadi, malu oleh adik-adik kalian ya. Ya, dimakan sendiri, mandi sendiri ya, mengerjakan tugas-tugas sendiri dan sebagainya. Kemudian jujur. Ya, jujur itu mengatakan apa adanya ya, tidak berbohong. Orang yang jujur biasanya selalu dipercaya orang lain ya. Tapi orang yang tidak jujur kadang-kadang orang udah nggak percaya lagi kepada dia ya. Apa yang dikatakan oleh dia walaupun dia itu benar, dikatakan dia masuk ke bohong, seperti itu. Selanjutnya hormat dan santun kepada orang tua atau kepada siapapun ya, per orang lain. Kemudian percaya diri. Ya, percaya diri bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal yang positif, yang baik ya. Dan kita jauhkan mengerjakan sesuatu yang tidak baik ya. Kemudian kepemimpinan dan keteladanan. Nah, di sini kepemimpinan ini kita harus belajar menjadi pemimpin. Mungkin nanti ketika kalian belajar kelompok ya, mungkin ini sudah dilakukan di sekolah dasar juga ya, ketika kemarin kalian melaksanakan daring di sekolah dasar, ada juga pelaksanaan misalnya kerja kelompok. Nah, biasanya ada seorang ditunjuk sebagai pemimpin. Nah, siap nggak menjadi pemimpin? Nah, itu ya, jadi diusahakan kita siap. Jadi pemimpin itu bisa mengatur orang lain ya. Kemudian ada lagi hati. Nah, rendah hati itu artinya bagaimana kita berlaku kepada orang lain itu dengan rendah hati, tidak sombong ya. Karena orang yang sombong biasanya tidak disukai orang lain ya. Tapi orang yang rendah hati walaupun dia itu misalnya maaf ya, orang yang kaya misalnya, tapi tetap dia itu rendah hati kepada orang lain yang di bawah dia ya. Kemudian selanjutnya pendidikan karakter yang sudah kita bahas di awal, ya ini harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar hasilnya ya bisa tercapai, yaitu mendapatkan seorang atau peserta didik yang mempunyai kecerdasan emosional ya. Kenapa diperlukan kecerdasan emosional? Jadi dia yang punya kecerdasan emosional atau berkarakter baik, ya insya Allah dia akan menjadi seorang yang sukses di masa depan karena sudah dibiasakan, terbiasa bergaul dengan yang baik, terbiasa berperilaku tangguh ya, terbiasa menghadapi tantangan dan sebagainya, sehingga insya Allah ke depan dia akan menjadi orang yang sukses ya. Demikianlah yang Ibu sampaikan tentang tata krama dan pendidikan karakter. Yang Ibu harapkan dari materi ini adalah dengan melalui MPLS ini ya, kita wujudkan peserta didik yang memiliki karakter pelajar Pancasila ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa dipahami ya, kemudian bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.